sudah training sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dari seluruh hukum untuk mendengarkan kajian kedua kutub, yaitu kitab Al-Hikam yang akan dibawakan oleh Ustaz Nurul Ahmad. Salam serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, dan kedua kita yang dirasa bisa untuk mana kita buka pengajian Qiraat Al-Qur'an kali ini membaca Bismillahirrahmanirrahim dan dilanjutkan kepada Bapak Imam Budaya Ahmad. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah, ya Rahman. Pada malam hari ini Kau berikan kami kasih sayang, Kau limpahi kami cinta dengan memberikan kesempatan, kesehatan, hidayah dan iman di hati kami. Maka ya Allah, sempurnakan nikmat-Mu pada kami dengan mengikhlaskan hati kami ini untuk mencari ridha-Mu semata. Dan terimalah amalan-amalan kami. Ya Allah, sampaikan pula salam rindu kami kepada baginda junjungan kami kasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjadi panutan kami, menjadi saksi kami dunia dan akhirat. Kumpulkan kami kelak di akhirat bersama kedua orang tua kami, bersama guru-guru kami dalam barisannya, dan perkenankan untuk memberikan syafaatnya untuk kami. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Jemaah, mari kita selawat dengan penuh tulus rindu dan cinta kepadanya. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa
Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita vakum hampir setahun lamanya, kita coba untuk membuka lagi kajian Qiraatul Kutub untuk sedikit mengobati kerinduan kita untuk senantiasa bersama dalam rangka memperjalankan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagi energi ilahiyah dalam satu majelis yang insya Allah yang disaksikan oleh para malaikat dan dilimpahi berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kajian Qiraatul Kutub yang pertama. Mudah-mudahan hari-hari berikutnya bisa kita isi untuk ilmu yang lain. Kita akan mulai pembahasan kita tentang Kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Athaillah, Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang karyanya ditulis, disyarah oleh lebih dari 100 pensyarah sampai dengan saat ini. Salah satu diantaranya adalah syarah Imam Zarruq yang ada di sini, kitab ini. Ada juga yang disyarah yang bentuk PDF oleh Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani. Ya. Ini yang paling banyak digunakan di beberapa pengajian, kampus, pondok, ma'had, dan seterusnya. Sebelum masuk kepada Al-Hikam, sedikit memperkenalkan bahwa kitab ini ditulis oleh Abul Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang hidup pada abad ke-7 Hijriah, sekitar abad ke-13 Masehi, di Mesir. Al-Iskandari itu Iskandaria di Mesir. Lahir tahun 1260, meninggal tahun 1309 Masehi. Awalnya beliau adalah seorang yang ahli ilmu. Kalau dibagi ahli ilmu zahir, beliau ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis. Kemudian terhadap tasawuf beliau sebelumnya anti dan menganggap bahwa tasawuf itu adalah sesuatu yang omong kosong, tidak punya dalil. Sampailah ia ketemu dengan seorang guru yang bernama Abul Abbas Al-Mursi. Setelah beliau menghadiri majelisnya karena beliau tersohor, sampai pada akhirnya, singkat cerita, beliau mengakui bahwasanya ada ilmu di luar ilmu zahir, yaitu ilmu batin, yaitu ilmu
tasawuf, ilmu bagaimana mensucikan diri lahir dan batin untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau diajarkan oleh Abul Abbas Al-Musi bahwa agama itu adalah Islam, iman, dan ihsan. Jelaskan bahwa Islam itu adalah tentang ibadah. Islam itu tentang ibadah, tata cara ibadah. Kemudian iman itu adalah ubudiyah, penyembahan. Jadi Islam itu adalah syariatnya, tata caranya, hukum-hukumnya. Itu tidak cukup, karena dalam hadis Jibril, di ujung hadis itu disebutkan, ya Umar atadri manis sa'il, ketika setelah ditanya banyak hal tentang iman, Islam, ihsan, dan hari kiamat. Kemudian berlalulah malaikat Jibril. Kemudian Nabi bertanya, Umar, apa engkau tahu siapa tadi yang bertanya? Beliau menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah menjawab, dia adalah Jibril. Wa Jibril atakum yuallimukum dinakum. Dia datang untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Jadi ad-din itu adalah berkaitan dengan 3 hal, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan, itulah disebut dengan ad-din, atau bahasa terjemahan sederhananya adalah agama. Nah, Ibnu Athaillah diajari oleh Abul Abbas Al-Mursi tentang agama ini. Jadi yang ilmu yang dikuasai selama ini yang masih muda, biasanya kalau muda ilmunya dalam, biasanya angkuh. Tapi kemudian beliau dipertemukan, diberi petunjuk oleh Allah tentang rasa keangkuhannya itu, tapi rasa ingin tahunya ada. Akhirnya beliau datang, diajarkan bahwa Islam itu menyangkut ibadah, tata cara ibadah. Kemudian iman itu adalah proses penyembahan. Ya, sudah ada ubudiyah di sana. Sudah ada proses penyembahan. Kemudian ihsan itu abudah, kehambaan. Jadi satu adalah pengabdian, tata cara, itu Islam. Kemudian ada ubudiyah, penyembahan. Karena boleh jadi orang sholat, belum tentu dia melakukan penyembahan. Boleh jadi dia sholat, hanya praktek sholat saja. Praktikum kalau mahasiswa. Ini ilmu sudah dipelajari, ini dalilnya, ini syaratnya, ini rukunnya, dipraktekin. Nah, setelah dipraktekin, cara bacanya ini, makhrajnya ini. Tidak ada unsur penyembahan dia kepada Allah. Yang fokus adalah menerapkan pengetahuan dia tentang sholat. Itu baru bersyariat namanya, baru berislam namanya. Kemudian perlu naik kelas, yaitu harus berubudiyah, menyembah. Ya, menyembah dengan keyakinan. Hati mungkin belum menyaksikan siapa yang disembah, tetapi pemahaman akal memberikan keyakinan bahwa dia sedang menghadap kepada Allah, sehingga ia menjaga adabnya dalam sholatnya. Dia memperhatikan kalimat-kalimat bacaan yang dia baca,
dia pahami dan dia sampaikan itu kepada Allah. Karena dia yakin dia sedang berhadapan dengan Allah. Itulah ubudiyah. Jadi ada rasa kehambaan di sana. Nah, masih ada satu lagi level, yaitu ihsan, yaitu abudah. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kau berihsan itu adalah beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Kalau tidak mampu, tidak sanggup, maka yakinlah bahwa dia melihatmu atau menyaksikanmu. Nah, itulah ihsan. Nah, dalam beragama 3 komponen ini tidak bisa dipisahkan. Kalau masih pada tataran Islam, syariat, maka perdebatan satu mazhab dengan mazhab lain itu selalu terjadi. Bahkan tidak jarang menimbulkan pertentangan, kebencian, pembid'ahan dan pengkafiran. Karena pada tataran syariat. Tapi kalau sudah sampai nanti pada tataran iman dan apalagi ihsan, perbedaan itu tidak lagi menjadi penting. Pada tataran syariat, lagi sholat, mata melihat ke kiri, diperhatikannya cara orang lain sholat. Tak ada dia penyembahan kepada Allah. Atau tidak memperhatikan siapapun. Tapi dia fokus menerapkan ilmu yang dia punyai tentang cara sholat, cara melafadzkan huruf dalam bacaan sholat. Itu pun sebenarnya belumlah pada tingkat penyembahan, karena tidak ada rasa menghadap kepada Allah. Yang ada adalah mempraktekkan ilmunya. Itu yang dialami oleh Syekh Ibn Athaillah. Atau bahasa lainnya kata Abu Abbas Al-Mursi, Islam itu adalah syariah, iman itu adalah hakikah, ihsan itu adalah tahakkuk, pengejawantahan, kehambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nanti akan kita bahas lebih jauh nanti. Kemudian ini karena masih pengantar, ini juga kita bahas baru uji coba. Nanti kita akan evaluasi karena ini ada live streaming pakai Zoom dan YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu tidak sempat, bisa nanti kita share alamat YouTube dan Zoom-nya. Kalau ada kesempatan di jalan, bisa sambil mengikuti kajian kita di Masjid Fathullah ini, insya Allah. Kemudian kita lihat pengantar tentang tasawuf. Jadi itu proses orang banyak suka berdebat, adu ilmu itu memang manusiawi. Tergantung pada level pengetahuannya, perjalanan keilmuannya. Jadi itu mungkin rahasia kenapa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu sejak dari ayunan sampai liang lahat. Karena ilmu itu tidak ada habis untuk digali. Tidak boleh pernah kita menganggap tamat ilmu, tidak boleh. Ya. Makanya diwajibkan sampai mati kita harus menuntut ilmu. Apa itu tasawuf? Ini beberapa pandangan para ulama. Boleh kita mempelajari apa yang disampaikan oleh beliau supaya definisi kita sama. Jangan lagi Anda nanti sampai mengatakan ya seperti dialami oleh Syekh Ibn Athaillah di saat-saat dia sudah mempelajari banyak ilmu, kemudian dia menganggap tasawuf itu tidak dari ajaran Islam. Itu adalah bid'ah, itu adalah hurafat dan seterusnya. Kata Imam Al-Junaid, seorang sufi,
Tasawuf itu, ini banyak definisinya, pada hakikatnya sama. Yang pertama, ayyumitukal haqqu anka wa yuhyika bihi. Engkau dimatikan oleh Allah dari dirimu dan engkau hidup bersamanya. Apa itu maksudnya? Engkau dimatikan oleh Allah dari dirimu dan engkau dihidupkan bersamanya. Diri kita itu adalah pengakuan atas diri kita. Pengakuan itu lahir dari ego, keakuan. Keakuan itu lahir dari kolaborasi antara hawa nafsu dan akal. Saya ini bernama Zubair. Ini laptop saya, itu harta saya. Kenapa bisa mengatakan itu punya saya? Karena dia yang berusaha bekerja sehingga menghasilkan. Kata nafsunya, dia harus memiliki sesuatu. Dibenarkan oleh akalnya. Oh, itu memang milik engkau. Nah, termasuk dirimu, kamu itu sehat karena kamu makan, kamu bekerja. Kamu itu punya ilmu karena kamu belajar dan seterusnya. Mematikan keakuan diri kita atas apapun yang melekat. Diri ini milik Allah, pinjaman buat kita. Nah, itu berarti mematikan keakuan diri atas diri kita sendiri. Barang ini milik Allah, dititipkan, itu mati. Bagaimana kita mengangkat atau menghilangkan rasa memiliki itu? Itulah proses yang disebut dengan bertasawuf. Wa yuhyika bihi, dan engkau dihidupkan dengan Allah, dengan sifat Allah. Ya. Jadi mematikan keakuan yang adalah keakuannya Allah. Ini harta Allah, ini ilmu Allah, ini tubuh pinjaman dari Allah. Sehingga kalau sudah kembali semua milik Allah, tidak ada yang bisa lagi kita banggakan kepada makhluk. Apa yang mau dibanggakan? Biasanya kita banggakan yang punya ilmu. Tapi kalau ilmu itu kita kembalikan kepada pemiliknya, bukan lagi kita punya. Lalu nggak bisa lagi, saya punya ilmu banyak, nggak bisa. Karena bukan lagi punya kita. Karena udah dikembalikan kepemilikannya kepada Allah. Kita punya harta, dikembalikan kepemilikan itu kepada Allah. Harta nggak bisa kita banggakan, karena bukan lagi kita yang punya. Nah, proses itulah disebut dengan bertasawuf. Ada usaha untuk bagaimana mengubah keakuan, kepemilikan menjadi keakuan dan kepemilikan Allah. Wa qala aidan an takuna ma'allahi bil alaqah. Tasawuf itu engkau bersama Allah tanpa ada lagi pengikat, penghubung. Berarti sudah bersama dengan Allah. Nah, ini yang prosesnya nanti kita akan bahas ya. Ada ulama yang berpendapat tasawuf itu akhlak karimah. Ada lagi yang mengatakan ini, Allah tamlika syai'an wala yamlikuka syai'un. Engkau tidak memiliki sesuatu dan tidak ada satupun yang memiliki engkau. Ini orang merdeka. Orang tasawuf itu orang paling merdeka. Tidak memiliki sesuatu karena semua milik Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang memiliki dirinya. Tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Tidak bisa dilarang oleh siapapun. Kecuali Allah. Harta tidak membuat dia yang menjadi budak hartanya. Dia harus menjaga hartanya dan seterusnya. Dia titipan. Harusnya harta yang menjaga dirinya. Bukan dia yang mati-mati menjaga hartanya. Kalau kita yang menjaga harta, berarti kita diperbudak oleh harta. Kita yang dimiliki oleh harta. Begitu juga dengan ilmu, begitu juga dengan lainnya. Nah,
Jadi bertasawuf itu bagaimana berproses sampai pada tidak memiliki apapun. Ya. Karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala di langit bumi milik Allah, termasuk diri kita. Nah, itu di tahakkuk tadi, di bahasa Abul Abbas Al-Mursi, tahakkuk, udah merasakan, udah mewujud dalam perasaan. Itu disebut dengan tahakkuk, udah merasakan. Tidak lagi logika. Logika oke, kita bisa terima secara ilmu, semua ini milik Allah, yang diciptakan oleh Allah. Tapi apakah kita sudah merasa? Merasa ini yang mau kita tuju. Merasa dimiliki oleh Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya segala apa yang di langit dan di bumi. Teorinya jelas Quran. Tapi dan kita paham itu. Bagaimana sampai kita bisa merasa bahwa itu memang adalah milik Allah. Ibadah yang banyak kita lakukan bukan milik kita. Sampai di sana. Ibadah yang banyak yang kita lakukan, yang kita perjuangkan, kita tidak merasa kita yang mewujudkan dan memiliki itu. Ke arahnya sana. Sehingga kalau itu bukan lagi kita, maka nothing tulus. Ya. Banyaknya ibadah tidak bisa kita banggakan. Tidak bisa kita andalkan untuk mendapatkan surga. Kata Rasulullah, tidak ada masuk surga, tidak ada satupun orang masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana, kata Rasulullah. Anda juga tidak ya Rasulullah. Iya, tidak juga. Kecuali dengan rahmat Allah. Berarti kalau gitu udahlah, nggak usah kita ngamal. Nggak begitu juga. Makanya ini harus dibenerin cara pemahamannya nanti. Ini pengantar dulu. Itulah tasawuf. Tidak memiliki sesuatu pun dan tidak dimiliki oleh sesuatu pun kecuali Allah. Ada juga yang mengatakan, mendefinisikan istirsalun nafsi ma'allahi ala ma yurid. Ya. Menyerahkan diri kepada Allah, kepada kehendak Allah, terserah Allah. Bukan menafikan usaha, tidak. Tapi dalam tekad tetap dia bergantung kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi tasawuf bukan memiskin-miskin, itu bagian dari proses lah, nanti akan kita kaji akan lebih jauh nanti. Berapa menit lagi, Pak? Ya, 20 menit. Baik, mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, agak maju Pak, nggak kedengeran. Pertanyaannya sederhana Ustaz. Tadi kan sudah disampaikan Islam, iman, dan ihsan itu adalah arti agama. Ya. Kaifiat untuk memahami apa itu Islam, iman, dan ihsan itu seperti apa? Baik. Yang dicontohkan tadi oleh Ustaz adalah sholat. Sudah sampai mana tingkatannya? Kan pertama kan Islam. Ya. Meningkat yang kedua adalah iman. Yang paling tinggi adalah ihsan. Baik. Kira-kira Ustaz sendiri sudah sampai tingkatan mana itu? Oh ya. Terima kasih Bapak. Mungkin kita kembali ke hadis tadi. Diajarkan oleh Rasulullah, Islam itu adalah bersyahadat, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
wa tuqimas shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasum Ramadan, wa tasum Ramadan, wa tahajjul baita istata'ta ilaihi sabila. Itu rukun Islam. Kalau orang mengamalkan itu, berarti dia sudah berislam. Berarti kan seperangkat perbuatan, ucapan dan perbuatan itu menjadi rukun. Kalau sudah orang begitu, gampang orang dideteksi, oh dia orang Islam, dia Muslim, ya kan. Kemudian iman. Iman itu apa? Kalau tadi itu ucapan dan perbuatan, iman itu apa? Antum minabillah dan seterusnya, rukun iman. Tapi itu tidak zahir, ya, tidak zahir. Gimana orang kita mengukur seseorang itu beriman atau tidak? Sementara iman itu tasdiqum bil qalbi, iqraru bil lisan, tasdiqum bil qalbi wal amal bil arkan. Peikraran dengan lisan, pembenaran dengan hati, dan perwujudan dalam perbuatan. Nah, tapi ini jadi persoalan juga di kalangan umat Islam. Di awal-awal Islam, definisi bahwa itu harus diwujudkan dengan perbuatan, kalau tidak diwujudkan dianggap orang kafir. Nah, sekarang takfir yang ada sekarang itu seperti itu. Kita disuruh berhukum dengan hukum Allah, tapi tidak berhukum berarti tidak diwujudkan dalam perbuatan, berarti dia belum memenuhi syarat iman. Akhirnya dia dikafirkan. Berhukum dengan hukum Pancasila, berarti dia musyrik. Ada hukum selain hukum Allah. Nah, itu pemahaman-pemahaman yang sifatnya tekstual. Kalau tidak kita luruskan bisa berbahaya, dan berbahaya karena banyak orang dikorbankan karena itu. Jadi kalau definisi iman yang sebenarnya dalam Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu perlu sebut nama Allah, mendengar nama Allah, membaca pesan-pesan Allah, membaca tanda-tanda pesan Allah, bertambah iman dia. Itu pun nggak bisa kita ukur kecuali diri kita sendiri. Paling tidak kalau ada azan, tergerak tak kita untuk sholat. Nah, itu tanda gerak, getar jiwa mendengar nama Allah. Ya. Kedua, idza tulat alaihim ayatun zadathu imana. Ada ayat Allah disampaikan, tambah dia. Dia baca atau dibacakan, dia menyaksikan, merenungkan, tambah dia. Bukannya ketika dibacakan dia cari ilmu yang dia mencari untuk berbantah, menunjukkan kehebatan ilmu dia nggak nambah iman. Ya, dia nambah, mungkin ilmu nambah, tapi enggak. Orang yang mendengarkan ayat Allah dia terima. Kalaupun harus didiskusikan, tentu dengan cara yang terhormat, billati hiya ahsan. Nah, tapi satu kunci iman yang mutlak dimiliki, wa ala rabbihim yatawakkalun, senantiasa bersandar kepada Allah. Senantiasa bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah tidak hanya ketika kita sudah selesai berusaha, tapi bersandar kepada Allah mulai dari meniatkan, melaksanakan, dan selesai melaksanakan semuanya disandarkan kepada Allah. Kita untuk mengingat, untuk makan sajalah, kita diajari oleh Rasulullah untuk bersandar kepada Allah saat mau makan. Kita diajari untuk baca basmalah, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, atas dengan pertolongan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertolongan Allah bentuknya apa? Allah berikan semua potensi bagi kita untuk bisa makan. Keinginan untuk makan, tenaga untuk makan, mata melihat makanan, hidung mencium makanan, itu semua diberikan. Rasakan. Ya.
Itu yang mau kita rasakan. Sehingga betul-betul ketika makan itu mensyukuri luar biasa bahwa Allah memperkenankan kita untuk makan. Hilang rasa pencium saja itu udah kiamat dunia ini, kata Hakim. Ya, karena hamba nggak ada yang dirasa, nggak ada selera. Kemudian yang terakhir tentang ihsan, tentu semua ibadah itu harus dilengkapi dengan ihsan. Jadi ini tiga hal yang berbeda, tetapi dalam semua ibadah harus dilakukan secara bersamaan. Tentu kualitas yang berbeda-beda. Syariat tentu ilmunya harus benar, imannya harus benar, ihsannya tergantung level-level kita. Tanpa ihsan dalam ibadah itu bukan ibadah. Tanpa rasa kita disaksikan Allah dalam menyembahnya itu bukan ibadah. Itu hanyalah praktikum, praktek dan semacamnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini waktu kita terbatas. Mohon maaf apabila belum bisa menjawab semuanya. Tapi kita insya Allah terus berbaik sangka kepada Allah akan memberikan jalan-jalan yang terdekat, yang paling cepat sampai kepadanya, merasakan kebersamaan seperti yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Demikian, subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta